Hey ho pop gengs. Anime. Pasti pada suka nonton anime kan? Nah, kalau kamu nonton anime apa sih yang kamu perhatiin? Karakternya, jalan ceritanya, atau aksi-aksi keren dalam filmnya? Apapun yang kamu perhatikan, pastinya anime selalu berhasil membuat kita semua terhibur kan? Nah, ngomongin tentang anime, tau gak sih? Kalau ada beberapa anime yang mengambil setting lokasi-lokasi di Indonesia. Kalau kamu belum tahu, video ini cocok banget nih buat kamu. Nah, ini dia anime populer yang mengambil setting lokasi di Indonesia. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Yang pertama kita mulai dari kota pelajar dulu nih Pop Gengs. Yogyakarta memang jadi salah satu lokasi yang terkenal di Indonesia. Apalagi Yogyakarta memang terkenal asik banget buat dijadiin tempat liburan. Jadi wajar aja kalau salah satu lokasi wisata di sini pernah masuk dalam manga One Punch Man. Dalam manganya, saat Saitama menyusuri bangunan yang dibuat oleh Asosiasi Monster, salah satu setting lorong yang ada dalam manganya itu mirip banget sama interior dari Taman Sari. Gimana? Mirip kan? Jadi gak sabar nungguin visualisasi di animenya. Beranjak dari Jogja, kita ke salah satu pulau terkenal Indonesia yaitu Pulau Komodo. Selain terkenal sebagai wisata yang kece abis dan pernah jadi salah satu keajaiban dunia, Pulau Komodo juga terkenal sebagai pulau yang berbahaya. Karena komodo yang ada di sana jelas tergolong sebagai hewan liar. Nah, karena alasan berbahaya ini nih, anime Bloom yang merupakan tema survival memasukkan Pulau Komodo dalam animenya. Pada anime ini, saat para peserta survival diterbangkan ke sebuah pulau di Pasifik. Nah, pulau yang mereka tempati itu merupakan sebuah pulau yang dihuni banyak komodo. Nah, kalau bukan di Pulau Komodo, di mana lagi ya kan? Dari Pulau Komodo, kita menyeberang ke Pulau Dewata. Pulau yang satu ini emang gak bisa dilewatkan dalam daftar. Secara, Bali emang menjadi salah satu lokasi Indonesia yang sering banget masuk dalam berbagai film luar negeri. Kalau di anime sendiri nih Pop Gengs, Bali juga pernah menjadi setting tempat untuk salah satu anime terkenal, yaitu Dragon Ball. Di dalam anime ini, kan ada tuh pertandingan bela diri dunia. Nah, Pulau Papaya yang dipakai untuk turnamen bela diri ini nih, yang ternyata Pulau Dewata Bali Pop Gengs. Hal ini diperkuat dengan beberapa hal seperti tulisan Singaraja yang ada dalam anime ini. Gapuranya juga mirip banget kan sama Gapura Bali. Bangunannya pun nuansa Bali banget kan? Sama papan nama warung makan yang ada tulisan soto ayam. Wah, kalau kayak gini sih udah jelas Pulau Bali. Setelah Bali, kita terbang ke ujung barat Indonesia, Sumatera. Nah, salah satu pulau terbesar di Indonesia ini juga pernah masuk dalam serial anime Blade. Yup, sebelum ada yang protes Blade itu dari Marvel dan bukan anime, kalian harus tahu. Kalau di tahun 2011, Blade itu pernah mendapatkan adaptasi anime. Dalam serial anime ini, Blade pernah diceritakan lagi berburu monster di Sumatera. Dalam episode ini juga, Blade banyak melawan hantu-hantu asal Indonesia. Sampai-sampai nama Sundel Bolong disebutin tuh dalam scene ini. Sundel Bolong, omae to tatakatte kita. Wah, ternyata bukan cuma lokasinya aja ya yang ikut eksis. Setan-setan Indonesia pun gak mau ketinggalan nih kayaknya. Setelah dari beberapa tempat, akhirnya kita sampai di tempat terakhir yaitu Jakarta. Nah, Jakarta yang menjadi tempat paling sibuk di Indonesia juga pernah loh masuk menjadi setting lokasi dalam animasi Jormungand, sebuah animasi yang nyeritain tentang perjalanan para penjual senjata. Nah, pada anime ini perjalanan para penjual senjata ini pernah sampai ke Jakarta. Saking meyakinkannya, anime ini menampilkan banyak hal loh tentang Indonesia, mulai dari nasi goreng, uang 50.000. Lalu di menu ada tulisan es cincau, bajai, sampai transferan duit dari Bank Mandiri juga ada di anime ini. Iya, kalau udah kayak gini, anime ini udah berhasil banget deh gambarin kondisi Jakarta. Nah, itu tadi lokasi-lokasi Indonesia yang pernah dipakai di berbagai anime. Masih ada lagi gak sih anime-anime yang pakai latar belakang Indonesia yang belum kita sebutin kali ini? Kalau ada, kamu sebutin ya di kolom komentar. Dan seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih udah nonton dan bye!